Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Beni Kecil Bugo Misteri. Untuk kisah kali ini, saya akan bacakan kisah bagaimana kisah nyata yang dialami para relawan yang bertugas yang pada waktu kejadian Gunung Merapi, Jawa Tengah. Tapi sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada yang sudah mengklik video ini dan menontonnya hingga akhir. Mari kita simak kisahnya. Kisah ini adalah sebuah pengalaman yang berkesan bagi saya dan kedua teman saya. Kejadian ini terjadi sekitar bulan November 2010. Setelah bencana Gunung Merapi meletus dan menyemburkan abu vulkanik ke segala penjuru daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah. Waktu itu, kantor kami juga mendapat tugas untuk membagikan bantuan-bantuan dari sumbangan para donatur yang peduli kepada para pengungsi dan penduduk yang terkena dampak hujan abu. Singkat cerita, kami bertiga diberi tugas oleh pimpinan untuk mengantarkan bantuan beras dan bahan-bahan makanan ke 3 lokasi di daerah Muntilan, Jawa Tengah, dengan membawa mobil carry pick-up box terbuka. Kami berangkat sekitar 9.30 pagi. Kebetulan saya yang menjadi supir dan ditemani satu orang di dalam mobil. Sedangkan satu teman saya yang lainnya di bak mobil sambil menjaga bantuan yang akan kami kirim. Di lokasi pertama dan kedua, kami tidak menemukan kesulitan yang berarti karena didukung jalan aspal yang masih bagus dan cuaca waktu itu tidak hujan. Tetapi dampak dari hujan abu dari meletusnya Gunung Merapi itu sungguh-sungguh bisa kami lihat dari banyak pepohonan yang daun-daunnya tertutup abu, sawah ladang yang dipenuhi abu, serta tanaman padi dan sayuran yang rusak. Padahal mungkin tinggal menunggu sebentar lagi untuk dipanen. Ya, bagaimana lagi? Bencana telah mendahului rencana manusia. Pencarian tempat lokasi 1 dan 2 tetap butuh waktu juga untuk menemukan lokasi sambil nanya-nanya orang. Tapi semua itu kami jalani dengan perasaan senang. Karena setidaknya kami bisa membantu sesama yang sedang kesulitan, walaupun hanya sementara. Nah, untuk lokasi ketiga ini yang paling sulit. Karena jalannya sempit, mungkin sih untuk 2 mobil, tapi harus hati-hati dan harus pelan-pelan karena aspalnya rusak. Jalan yang berbatu dan menanjak naik bukit, serta ditambah cuaca yang tidak mendukung, yaitu hujan deras. Wah, intinya harus ekstra hati-hati karena terkadang jalan berbelok tajam sehingga pandangan kami tidak bisa melihat yang ada di depan. Kadang-kadang bertemu truk yang membawa kayu-kayu dan juga bertemu motor para penduduk yang membawa hasil bumi atau rumput-rumputan untuk ternak mereka. Pokoknya harus ekstra berhati-hati karena ada waktu tambahan bonus yang lain yang kami harus hindari, yaitu jurang yang dalam di sisi jalan yang kami lewati. Wah, jadi bersyukur bisa selamat menuliskan kembali cerita ini. Sebenarnya pemandangan di sana indah, tapi boro-boro lihat. Ditambah hujan deras, jadi saya harus betul-betul fokus dalam menyetir mobil, apalagi mobil itu nggak pakai AC. Jadi pemandangannya terganggu oleh kaca depan yang berembun. Singkat cerita, kami akhirnya sampai di lokasi yang telah dijanjikan. Kami pikir sudah sampai di lokasi pengiriman bantuan. Ternyata masih harus jalan beberapa menit lagi. Harus melewati jalan tanah berbatuan yang lebih berat kondisinya dibandingkan jalan sebelumnya. Tapi sudah terlanjur alias tanggung. Memang kami sudah basah karena hujan deras. Dan akhirnya kami tiba di tempat tujuan dengan selamat di rumah Pak Burhan. Setelah menurunkan bantuan dan menikmati teh panas,
serta gorengan yang disuguhkan oleh tuan rumah. Lalu dirasa cukup istirahatnya, kami pun berpamitan kepada paruhan dan keluarga. Mobil berjalan pelan-pelan karena jalannya berbatu, bukan jalan aspal, dan licin karena habis hujan deras, serta agak menanjak. Mobil kami mengalami sebanyak 2 kali slip, yaitu ban belakang berputar di tempat sehingga mobil tidak bisa bergerak. Yang pertama, karena mobil selip dan jalan menanjak, mobil sempat mundur ke belakang beberapa meter. Saya juga sempat panik, sehingga lupa menginjak rem. Tapi untunglah, teriakan teban di bak mobil belakang menyadarkan saya. Lalu saya injak rem. Andai saja telat menginjak rem dan menarik rem tangan, kira-kira 1 meteran lagi, pasti mobil akan masuk dan jatuh ke dalam jurang yang setingginya 5 meteran. Tapi akhirnya dengan perhitungan yang tepat, mobil bisa jalan kembali. Yang kedua, yaitu dalam perjalanan masih di jalan yang sama. Kami bertemu dan melewati seorang ibu yang menggendong keranjang dengan diikat kain di belakang punggungnya, serta anak SMP yang baru pulang dari sekolah, sedang jalan kaki. Maklum, sekolah di sana bukit dan terpencil, yang berjalan searah dengan mobil kami. Setelah sekitar 15 meteran melewati mereka, mobil kami mengalami slip ban belakang yang kedua. Sampai kurang lebih 5 menitan, mobil kami tidak bergerak maju. Segala cara kami coba. Bahkan anak-anak SMP yang tadi kami lewati juga ikut membantu mendorong mobil kami. Dan tetap tidak bisa maju-maju, walaupun saya sudah menginjak gaspol. Ban belakang mobil tetap berputar di tempat sampai membuat lubang yang cukup dalam. Akhirnya ibu tadi sampai di tempat mobil kami yang sempat kami lewati. Lalu beliau mengatakan kepada saya, "Coba mas, klaksonnya dibunyikan, biar nggak diganggu." Saya sempat bingung, tapi tetap saya laksanakan perintah ibu. Klakson saya bunyikan 2 kali, tot tot, dan alhamdulillah setelah saya coba injek gas, mobil bisa maju dengan lancar. Kami bertiga akhirnya bisa bernapas lega dan geleng-geleng kepala, karena hanya dengan gara-gara membunyikan klakson, mobil bisa berjalan kembali dan tidak mengalami selipan lagi. Kami pun bisa melanjutkan perjalanan pulang sampai ke Yogyakarta dan tiba di kantor dengan selamat. Dan tak lupa sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada anak-anak SMP atas bantuan tenaga mereka. Dan ibu tersebut atas saran atau nasihat beliau. Kami sangat bersyukur kepadanya karena kami masih dilindungi dan selamat. Demikian cerita saya. Mungkin membunyikan klakson itu ungkapan kulo nuwun atau minta izin untuk numpang lewat di tempat yang belum kami kenal kepada mereka. Benar atau tidak, kalau itu baik dan tidak terlalu merepotkan, tidak ada salahnya dilakukan. Tapi tetap kepada Allah lah kita meminta perlindungan dan keselamatan. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.